Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Raditya Artiaska selaku moderator dari kelompok 4. Nah, di sini kami bakal mereview perangkat jaringan dan konsep koneksi internet. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, adapun anggota kelompok atau teman-teman saya yang bernama Bintang Adi Chandra, Juwita Lestari, Reva Febriawati, Riza Nabila, dan saya Muhammad Raditya Artiaska. Selanjutnya bakalan ada Reva yang akan menjelaskan apa sih itu internet dan ISP. Halo everyone, saya Reva. Di sini saya akan menjelaskan apa itu internet dan juga ISP. Nah, yang pertama ada internet. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, siapa sih penyedia internet itu? Penyedia internet sendiri yaitu ISP. Apa sih ISP itu? ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. ISP yang biasa digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada InHome dan juga BizNet. Fungsi dari ISP sendiri adalah memasukkan internet ke dalam rumah ataupun kantor. Untuk memasukkan internet ke sebuah rumah ataupun kantor tentunya memerlukan jalur. Ada dua jalur untuk memasukkan internet ke dalam rumah ataupun kantor, yaitu yang pertama jalur kabel dan non kabel. Yang pertama menggunakan kabel. Yang menggunakan kabel biasanya menggunakan kabel fiber optik, koaksial, dan juga kabel telepon yang dulu digunakan untuk IndiHome. Kalau yang tanpa kabel biasanya disebut dengan wireless. Wireless sendiri biasanya menggunakan koin-koin atau radio dan juga satelit. Nah, sih caranya agar internet bisa masuk ke dalam rumah ataupun kantor. Agar internet bisa masuk ke dalam rumah ataupun kantor, kita membutuhkan satu perangkat, yaitu modem. Untuk penjelasan modem akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Juwita Lestari. Halo, di sini saya Juwita Lestari akan melanjutkan penjelasan dari Reva Febriawati. Agar internet bisa digunakan, kita harus menghubungkan ke sebuah perangkat dalamnya modem. Modem kependekan dari modulator demodulator. Alat ini yang akan menerjemahkan apapun data yang dikirimkan dari internet melalui jalur yang bisa dikirim melalui jalur koneksi. Jadi karena ada berbagai jalur digunakan, maka juga ada berbagai jenis modem, yaitu dial-up modem untuk modem jalur kabel telepon, kemudian ada DSL modem untuk modem jalur kabel IndiHome zaman dulu, kemudian ada radio modem untuk kabel radio, kemudian ada modem kabel untuk jalur kabel koaksial, kemudian ada fiber optik modem untuk jalur kabel fiber optik. Tanpa adanya modem ini, kita tidak bisa terhubung ke internet. Zaman dulu, modem langsung dihubungkan melalui komputer atau PC. Nah, saat ini kebutuhan internet semakin banyak, maka di rumah atau kantor jaringan bisa diakses banyak internet lagi, misalnya PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Nah, setelah modem ini, perangkat pertama yang dibutuhkan apa sih? Perangkat pertama yang dibutuhkan setelah modem yaitu router. Router ini yang akan memungkinkan kita terhubung ke jaringan koneksi internet agar bisa berkomunikasi dengan benar. Router ini akan menghubungkan modem untuk membangun jalur koneksi internet, kemudian menghubungkan untuk ke jaringan lokal. Router ini disebut juga sebagai gateway yang menghubungkan kemana paket akan dikirimkan. Setelah router, perangkat apa sih yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan lokal? Penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Riza Nabila. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat apa saja yang digunakan untuk menghubungkan jaringan web. Sekarang, masuk ke jaringan lokal area network tentunya membutuhkan perangkat lain agar jaringannya bisa terhubung ke router. Perangkat yang umumnya digunakan adalah switch. Switch merupakan penghubung antar perangkat yang berbasis kabel. Apakah fungsi switch ini sama dengan router? Tentu tidak. Fungsi switch sendiri lebih mengarah ke untuk menghubungkan jaringan peralatan-peralatan tersebut. Jadi, peralatan tersebut tersambung memakai switch. Tapi, switch ini bukan yang mengatur lalu lintas internetnya. Ini adalah pekerjaan router. Di samping itu semua, ada cara untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini dengan cara tanpa kabel. Alat itu yaitu menggunakan WiFi. WiFi adalah media pengganti kabel untuk menghubungkan rangkaian router ke perangkat jaringan lokal lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Bina. Halo teman-teman,
saya Bina Chandra, saya akan menjelaskan ada WiFi bukan berarti ada internet. Maksud dari ada WiFi bukan berarti ada internet adalah ketika switch dan access point digunakan tanpa router dan modem bisa digunakan. Tetapi kalau tanpa switch atau hub beserta access point dipakai bisa membangun jaringan. Jadi ada WiFi bukan berarti ada internet. Kita bisa membangun jaringan WiFi untuk sekedar penghubung antar perangkat di jaringan lokal saja. Nah, apakah WiFi sama dengan internet? Jawabannya tidak. Karena WiFi hanyalah pengganti kabel. Nah, untuk kesimpulannya, bisa nggak sih semua alat ini digabungkan menjadi satu? Bisa dong, karena pada umumnya jika kita memasang internet dari pihak ISP pasti sudah memasang alat yang sudah mencakup modem, router, switch, dan juga WiFi access point. Nah, jadi sekian ya guys presentasi dari kelompok 4. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.